Kepada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Panggung 4 Kota Tegal, dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri Panggung 4 Kota Tegal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, akan ada penyampaian materi dari narasumber, kemudian lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri semuanya. Kepada Ibu Murwanti SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ibu Heni selaku TPG yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Panggung 4 yang saya hormati, dan kepada tamu undangan yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang cerah ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara
kegiatan CPG dari Ibu Heni, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah PTD SPF SD Panggung 4. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan syukur, yang mana tadi setelah saya sebutkan, alhamdulillah kita masih banyak diberi nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga acara ini bisa berlangsung. Mudah-mudahan nanti akan lancar jalannya pada presentase pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan calon guru penggerak yang saya hormati, pada siang hari ini adalah hari yang sangat istimewa, yang mana pada siang hari ini ada salah satu guru SD Panggung 4 yang akan mempresentasikan hasil karya dari kuliah penggerak, kuliah calon guru penggerak, yang mana berjalan berapa bulan ya Bu nantinya, kurang lebih 6 bulan. Ini sudah mungkin memasuki tahap-tahap yang agak susah ya Bu, dan harus dipresentasikan, disaksikan oleh banyak komunitas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan pada siang hari ini, mari teman kita dukung calon guru penggerak kita beri support supaya Ibu Heni nanti setelah selesai dalam menjalankan kuliah yang serba singkat akan bisa membawa kemajuan, membawa keprestasian baik siswa, gurunya, temannya, sekolahannya, ya, yang sudah nanti didapatkan, nanti digerakkan oleh Ibu Heni. Saya selaku kepala sekolah, saya sangat mendukung sekali kegiatan ini, dan saya sangat mendukung sekali calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti yang lainnya ikut mengikuti jejak Ibu Heni. Nah, ya, yang mana seharusnya dari dimulai dari pagi ya Bu, karena saya ada acara lain, sehingga saya bisa bagi waktu dan harus bisa. Oh maaf, ini sambil ceramah dulu ya Bu, Pak. Yang namanya jadi kepala sekolah, jadi guru itu harus siap standby dalam segala kegiatan, harus semangat, standby, siap dalam diberi tugas dan harus dilaksanakan. Dan Bapak Ibu termasuk saya harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Inilah yang nanti akan gerakan di dalam sekolah, bahwa yang namanya guru penggerak itu bagaimana bisa menghidupkan, bisa mengaktifkan ya suatu kegiatan pembelajaran, atau nama lainnya apalah kegiatan yang ada di dalam diri calon guru penggerak atau nanti guru penggerak, bahkan KS penggerak itu ya. Maka dari itu tepuk tangannya untuk Bu Heni, mudah-mudahan selalu semangat ya. Kami mendukung semua Bu Heni ini ya. Tenang saja, banyak merdeka Belanda sudah jauh, tapi kita tetap waspada ya. Kita sudah merdeka, tetap waspada, oke? Yang namanya merdeka belajar apa harus ini? Tidak, tetap waspada ya. Maka pada siang hari ini kegiatan Ibu Heni ini sangat bagus, dan nanti disampaikan kepada teman-temannya. Saya mohon teman-temannya nanti mengikuti dengan baik, dengan seksama. Tolong sesuai dengan karakter guru penggerak.
semangat, eksis, energik, ya. Tapi saya dulu jadi para penggerak nggak jadi, umur sudah tidak memenuhi syarat, ya. Tapi tidak apa-apa, banyak yang sudah mewakili jadi guru penggerak. Saya kira cukup sekian, dan acara ini nanti dibuka dan disampaikan oleh narasumber. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya karena waktu sudah berjalan siang. Kiranya cukup sekian, banyak mohon maafnya barangkali dalam tutur kata kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Murwanti SPD atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi dari narasumber yaitu Ibu Eni Susanti Hartati. Kepada Ibu Eni kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Yang kami hormati Ibu Murwanti selaku Kepala Sekolah SD Negeri Panggung 4 Kota Tegal. Yang kami hormati pula Dewan Guru serta staf SD Negeri Panggung 4 Kota Tegal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk saya, di mana kegiatan ini adalah tugas saya dalam mengikuti PKB, yaitu pendidikan guru penggerak. Di sini saya mendapat tugas untuk mendiseminasikan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, perkenankanlah saya CGB Angkatan 9 Eni Susanti Hartati dari SD Negeri Panggung 4 Kota Tegal untuk mendesimasikan budaya positif. Bapak Ibu, kita relax saja ya. Sebelum acara dimulai, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengenal macam kepribadian cara duduk Bapak Ibu. Ayo, saya duduknya kayak apa ya? Karakter. Di sini ada karakter 10 cara duduk. Pak Lukman yang mana? Bu Irma 7. Pak Lukman 7, langsung. Bu Indah nomor berapa? 6. Bu Murwanti nomor berapa? Oh, berubah. Bu Mala nomor berapa? 6. Atau Bu? 4. Kawan Nabi nomor berapa? Jangan bingung, kan duduk setiap hari. Berapa? 11? Gak ada. Berapa Pak? 9. Bu Soliah nomor berapa? 8. Pak Lukman sudah siap dengan nomor 7. Bu Laila 10. Bu Yuni nomor berapa? 10. Bu Irma? Bu Ida nomor berapa? Nomor 6. Oke, sekarang coba kita lihat nomor 1.
Duduk tegak. Orang yang duduk tegak identik dengan karakter yang percaya diri, punya keinginan kuat, dan nggak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kamu suka mengontrol sesuatu dan suka berkomunikasi sama orang lain. Selain itu, kamu juga suka menawarkan bantuan kepada orang lain di saat mereka sedang mengalami kesulitan. Nomor 1 nggak ada yang milih, ya. Lanjut, nomor 2. Duduk bersandar ke belakang. Orang yang duduk bersandar ke belakang identik dengan karakter yang sensitif dan mudah bersimpati pada orang lain. Kalau kamu seorang pemimpin, kamu pasti selalu hati-hati dan mengambil keputusan. Kamu suka memperhatikan suatu hal dalam waktu yang lama, memikirkan pro dan kontra, dan membandingkan hal tersebut dengan seksama. Nomor 2 juga nggak ada yang milih. Nomor 3, duduk condong ke depan. Ada yang milih tadi? Nggak ada juga. Orang yang duduk condong ke depan identik dengan karakter yang mudah tertarik sama hal-hal baru dan punya rasa penasaran yang tinggi. Kamu suka memuji hasil karya orang lain dan tahu gimana cara menghargai orang lain. Nah, bagus nih posisi yang nomor 3. Kecewa milih tadi? Mau dirubah? Posisi nomor 4. Tapi iya, Pak Teguh. Orang yang duduk dengan kedua kaki rapat sering diidentikan dengan orang yang kaku dan dingin. Waduh. Padahal kalau mereka sudah mengenal kamu lebih jauh, mereka akan melihat sisi lain karakter kamu, yaitu baik hati, ramah, dan penuh ketulusan. Tapi kamu juga bukan orang yang suka berbasa-basi. Kok basa-basi ya? Manis gitu ya. Kamu juga orang yang teratur sama jadwal dan gak gampang merubah pendirian. Lanjut, duduk dengan pergelangan kaki menyilang. Gak ada ya? Orang yang duduk dengan pergelangan kaki menyilang identik dengan sifat kepemimpinan yang kuat. Kamu selalu ingin terlihat dalam suatu hal, kepo abis nih, dan suka mengontrol. Iya, suka kepo ini. Meskipun begitu, kamu cepet banget akrab sama seseorang. Bener nggak ya? Tapi orangnya juga cemburuan. Bahaya. Lanjut, duduk dengan kaki menyilang. Orang yang duduk dengan kaki menyilang identik dengan karakter yang suka menyembunyikan perasaan. Ya. Kamu terkenal dengan sikap tertutup dan malu-malu dengan orang yang baru kenal. Salah ya? Mau dirubah? Duduk dengan tangan menyilang. Nah nih Pak Walukman, posisinya masih tuh, masih menyilang. Coba kita lihat. Orang yang duduk dengan kedua tangan menyilang identik dengan karakter serius. Ya. Kamu suka berpikir tentang hal-hal yang detail dan sangat berkonsentrasi. Ya, orang akan melihat kamu sebagai sosok yang angkuh. Waduh. Padahal kamu memang karakter yang doyan mikir aja. Lanjut. Duduk dengan tangan dijepit di antara kaki. Kelihatannya ini orang nahan kencing. Ya. Orang yang duduk dengan tangan dijepit di antara kaki identik dengan karakter yang lembut, sensitif, dan sopan. Kamu peka sama masalah orang lain dan selalu ingin menawarkan bantuan. Tuh, kalau meminta bantuan sama Bu Solihah. Tapi kamu juga orang yang pemalu dan bingung dalam menyusun kata-kata dan menyampaikan sesuatu pada orang lain. Ini juga tercermin ketika kamu membuat keputusan.
Nomor 9. Duduk dengan tangan di atas lutut. Orang yang duduk dengan tangan di atas lutut identik dengan karakter berani dan sangat percaya diri. Kamu nggak takut mendapat tanggung jawab besar dan sangat menyukai tantangan. Buat kamu selalu ada solusi untuk setiap masalah dan orang lain. Seringkali mengandalkan kamu dalam mengambil keputusan di grup. Terakhir nomor 10, ini banyak yang milih nih. Orang yang duduk dengan menyatukan kedua tangan dan jari-jari mengunci satu sama lain identik dengan karakter yang emosional. Kamu sangat spontan dalam melakukan sesuatu, terbuka dan ramah sama siapa saja. Kamu juga termasuk orang yang optimis dan suka menginspirasi orang lain. Buat kamu, berkumpul dengan orang lain adalah sesuatu yang menyenangkan dan bisa membuat energi positif. Gimana Bapak Ibu? Cocok apa enggak? Saya nggak cocok karakter yang emosional. Oke, Bapak Ibu, ini hanya sekedar intermezzo. Jangan terlalu percaya. Tujuan saya memberikan ini untuk jangan ngantuk ya, mencairkan suasana. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita melangkah ke materi. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan pandangan Bapak Ibu tertuju ke layar monitor. Di sana ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan kita sehari-hari, guys. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ayo yang setuju angkat tangan. Gak ada? Bagus. Setuju? Simpan dulu jawabannya. Nomor 2. Pemberian hadiah. Apakah Bapak Ibu setuju pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Setujukah? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau yang setuju berarti kayaknya itu guru yang dermawan. Tapi yang nggak setuju, guru yang pelit. Simpan saja. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju guru harus mampu memberikan solusi kepada setiap siswa yang mempunyai masalah? Iya, harus setuju. Terakhir, apakah Bapak Ibu setuju guru berperan sebagai teman kepada siswa? Oke, setuju. Nah Bapak Ibu, dari pertanyaan ini yang nantinya akan kita sharing bersama. Lanjut, ada positive mindset. Apa itu positive mindset atau budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berbicara tentang budaya positif, kira-kira nilai yang terwujud dari budaya positif ini nilai yang jelek apa yang baik? Yang baik. Kalau memang yang baik, contohnya apa nggih Bapak Ibu? Ya, saling tolong menolong, boleh. Kedisiplinan. Jujur boleh? Jujur. Peduli, dan masih banyak contoh-contoh budaya positif yang harus diterapkan di sekolah. Dari positive mindset, ternyata kita melakukan budaya positif, tapi kita juga harus mengenal dulu konsep inti. Di antaranya, yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain. Tapi Bapak Ibu jangan melihat ada kepalan tangan berarti permainannya disuruh tinju, bukan. Disuruh menghantam, bukan. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan.
Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Selanjutnya, teman Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Monggo Bapak Ibu, ayo tangannya dikepalkan. Yo dikepalkan, gimana? Bisa orang. Ya, coba dibuka. Bapak Ibu memaksa, ayo dibuka. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Bisa enggak? Tapi Bapak Ibu membayangkan di dalam tangan Anda itu ada uang misalnya 1 miliar, ada cincin yang 10 gram misalnya seperti itu. Intinya sangat berharga dalam kehidupan Anda. Gimana? Ya, coba praktekkan. Coba praktekkan. Ya. Ayo Bu Irfa sama Bu Winda. Bisa orang. Oke. Oke Bapak Ibu, dari permainan ini yang ingin saya tanyakan, kira-kira pada saat Bapak Ibu menggenggam tangan ini, Bapak Ibu kan mengepal tangan ini ya, di dalamnya ada benda yang berharga. Nah kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka walaupun dirayu, walaupun dibujuk, walaupun disogok? Dibuka apa tidak? Tidak. Kenapa ya? Iya, karena sangat berharga. Akan tetapi, mungkinkah atau akankah suatu ketika Bapak Ibu akan membuka ataupun menutup itu atas bujukan teman atau dari diri Bapak Ibu sendiri? Iya, dari diri sendiri. Berarti itu yang bisa mengontrol adalah Bapak Ibu sendiri. Lanjut. Dari percobaan tadi ternyata masih ada kaitannya dengan pergeseran paradigma. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Apakah Bapak Ibu bisa mengontrol siswa? Bisa? Selama ini kita membayangkan guru bisa mengontrol siswa, tapi sebenarnya pada kenyataannya tidak. Saya contohkan, di dalam kelas Bapak Ibu sudah membuat aturan kelas, peraturan kelas, terus kesepakatan kelas ya. Terus Bapak Ibu mengasih PR sama siswa, kerjakan di rumah. Besok paginya apakah masih ada siswa yang belum mengerjakan PR atau sudah mengerjakan semua? Nah, berarti kalau ada yang tidak mengerjakan, yang bisa mengontrol siswa tersebut hanya siswa. Guru tidak bisa. Seperti yang tadi Bapak Ibu praktekkan menggenggam tangan, yang bisa membuka adalah kontrol diri kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Gimana Bapak Ibu, ketika ada anak yang ranking 1, ranking 2, Bapak Ibu ngasih reward atau hadiah, apakah itu bisa efektif dan bermanfaat? Bisa bermanfaat itu ketika di jangka pendek, akan tetapi kalau di jangka panjang tidak bisa. Lanjut, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan. Ketika Bapak Ibu ngasih tugas sama anak, nah anak itu mengerjakan tapi tidak sesuai dengan
apa yang dikasih rambu-rambu sama Bapak. Lalu Bapak Ibu mengkritik, loh kok kamu mengerjakannya seperti itu salah dong. Itu kan mengkritik ya. Nah, kritikan itu apakah menguatkan siswa atau melemahkan? Melemahkan ya, berarti tidak menguatkan. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apa betul Bapak Ibu? Bisa memaksa? Ya, kalau memaksa bisa, tapi kurang efektif. Karena idealnya setiap siswa itu punya pribadi masing-masing. Lanjut. Nah, dari rentetan yang tadi dibahas, di sini ada stimulus respon lawan teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Kita baca sekilas Bapak Ibu. Realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Betulkah? Betulkah? Sama atau berbeda? Berbeda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus ibaratnya bisa menerima. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu monggo sambil dimakan snacknya. Gimana ini? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun buruk, tapi sebenarnya anak itu kan mempunyai tujuan ya. Lanjut, orang bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul? Iya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gak bisa. Kayak Pak Lukman gak bisa mengontrol Pak Anwar, hanya Pak Anwar yang bisa mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Betul apa tidak? Iya, kolaborasi itu biasanya kerjasama ya. Kalau kerjasama saling sharing, nanti kan akan muncul pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Sekarang tidak ada istilah menang, kalah, salah, benar, nggak ada. Adanya semuanya menang, menang dan menang. Lanjut, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang disiplin positif, biasanya yang terngiang di dalam pikiran kita hukuman, terus aturan, terus peraturan. Padahal disiplin positif itu juga akan bisa muncul pada diri kita sendiri. Oke? Lanjut. Dari rangkaian tadi masih ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila yang sering kita nyanyikan, bahkan di kelas 5 juga setiap hari dinyanyikan. Bisa menyanyikan Bapak Ibu? Bisa? Gimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada berapa dimensi? Ada 6. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Bapak Ibu pilih yang mana? 1, 2, 3. Kumala pilih yang mana? Nomor 1. Bulaila nomor berapa? Ayo dipilih.
kalau bingung sekarang akan saya jabarkan. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, misalnya, nyongkon makan esuk TPP-nya yang aja dipotong. Iya nggak? Berarti itu kaitannya dengan hukuman. Kalau aku terlambat, aku dihukum, TPP-nya aku dipotong. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nyongkon makan esuk, dipuji bumur mati, Bu ini rajin nemen ya, makan esuk, bolehnya sore. Tidak. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini saya mau berangkat pagi karena merupakan sudah tanggung jawab saya atau tugas saya sebagai seorang ASN, seperti itu. Berarti yang bagus adalah nomor 3, tanpa iming-iming ya Bapak Ibu. Ikhlas juga, tanggung jawab. Lanjut, Bapak Ibu, di sana ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebelum kita membahas atau mengartikan apa sih arti hukuman, apa sih arti konsekuensi, apa sih arti restitusi, kita melihat contohnya dulu. Contoh dari hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ternyata ada dampaknya. Ketika dihukum, dampaknya murid akan marah, walaupun tidak menampakkan ya, marah. Terus merasa bersalah, rendah diri, akan mengasingkan diri. Iya, umpetan. Lanjut, konsekuensi. Murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Dampaknya, anak akan kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan pemahaman. Dan yang ketiga, contoh dari restitusi. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Dampaknya, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Lanjut, dari yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ternyata untuk hukuman itu negatif. Di situ ada contoh perkataannya. Awas kalau kamu mengulangi lagi, awas ya kamu. Guru seperti itu. Nanti anaknya jadi takut ya. Ancaman, iya itu. Lanjut, netral. Lakukan apa yang saya katakan. Berarti guru itu semacam kayak memberi solusi. Dan yang ketiga, restitusi positif. Apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan ketika anak mempunyai masalah? Kita menanya, bukan kita memberi konsekuensi atau kita memberi hukuman. Bapak Ibu, berdasarkan bagian tadi, berikut penjelasan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Contohnya ya, misalnya Bu Ida lagi ngajar, tahu-tahu si A kesiangan. Nah, Bu Ida langsung marah. Si A, kamu terlambat. Sana bersihkan WC. Nah, atau sana kamu nyapu di halaman. Itu kan berarti tidak terencana, karena Bu Ida itu tidak tahu kalau bahwa si A hari ini akan terlambat. Itu berarti tidak terencana atau secara tiba-tiba. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contohnya, misalnya di dalam kelas kan Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, peraturan kelas. Nanti ketika kamu melanggar, konsekuensinya ini. Jadi ketika anak melanggar, si siswa itu sudah tahu, oh aku melakukan kesalahan, berarti nanti aku mendapat konsekuensi
seperti ini. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada kegiatan yang ketiga ini, itu berarti ketika anak bermasalah itu tidak langsung dihakimi, tapi kita menanyakan dulu kepada siswa apa sih masalahnya, apa sih yang sebenarnya ingin kamu lakukan. Lanjut, Bapak Ibu, di layar ada contoh hukuman atau konsekuensi. Kita jawab bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ayo, kalau hukuman itu hubungannya dengan fisik, konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apa Bu Yuni? Apa yuk? Ayo Bu Yuni apa? Berjemur di lapangan. Bu Yuni apa? Ayo. Berjemur. Iya. Lanjut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ayo. Hukuman. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan yang tadi saya sampaikan mengenai reward dan hadiah ya Bapak Ibu. Penghargaan adalah bentuk motivasi eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Namun, penghargaan juga memiliki beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penghargaan bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengasih reward atau hadiah pada jangka pendek, pasti anak akan senang dan bermanfaat, kan kesenangan dapat kesenangan. Akan tetapi ketika kita berpikir ke jangka panjang, tidak pada Bapak Ibu nanti uangnya habis loh buat ngasih hadiah terus. Dan anak juga nanti akan selalu berharap ge. Iya, akan berharap. Yang kedua, penghargaan harus konsisten. Nah ini, kalau Bapak Ibu ngasih hadiah itu konsisten. Ketika tidak konsisten, nanti anak ketika sudah mendapat juara 1, 2, 3 orang oleh hadiah, nanti anak kecewa. Lanyong sungkan lah orang Cina maning. Bijine apik biar oleh hadiah, percuma. Nah kan kecewa ya. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Gimana ini menurut Bapak Ibu? Kenapa bisa merusak hubungan? Nah, ada yang iri, langsung oleh hadiah, kok iri terus, yang mana tahu oleh ya? Kan cemburu sosial. Lanjut, penghargaan mengurangi kreativitas. Gimana ini maksudnya? Ketika anak itu belajar itu bukan dari diri sendiri, tapi ada tujuannya. Nyali hadiah kayak gitu, yang pasti nosing tentang. Nah, terakhir, penghargaan bisa menjadi hukuman. Nah, anak ini merasa terhukum karena diiming-iming oleh hadiah, jadi dihukum oleh penghargaan. Jangan sampai nih Bapak Ibu, anak-anak kita belajar tapi hanya mengejar reward atau hadiah. Diusahakan biar atas kesadaran dari diri anak tersebut. Nah, ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Kalau dulu kita mengenal peraturan kelas ya, tapi kalau sekarang keyakinan kelas, coba pengertiannya apa menurut Bapak Ibu? Kalau peraturan biasanya dibuat oleh satu pihak, sedangkan
keyakinan dibuat melibatkan siswa dan guru. Di dalam sekolah melibatkan kepala sekolah dan guru. Lanjut. Di sini ada contoh kalimat atau pertanyaan yang mengarah pada peraturan atau keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira tulisan ini, pada saat muncul tulisan ini Bapak Ibu dilibatkan apa tidak? Tidak, berarti ini adalah peraturan. Akan tetapi kalimat atau pertanyaan ini bisa merubah kita di keyakinan ketika kita memfungsikannya keselamatan. Kita menggunakan helm biar selamat, betul? Nah itu kan berarti kan keyakinan yang ada di diri kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini ketika masih pandemi ya Bapak Ibu. Ini juga Bapak Ibu tidak dilibatkan dalam kalimat ini. Berarti ini adalah peraturan. Akan tetapi ketika merujuk ke keyakinan, kita memakai masker dan mencuci tangan itu berfungsi sebagai perlindungan, kebersihan, kesehatan juga bisa. Nah, ini pengertiannya. Keyakinan terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan guru. Keyakinan kelas mempunyai nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Selanjutnya peraturan. Peraturan kelas dibuat, disusun oleh satu pihak, yaitu guru, tanpa adanya konsekuensi bersama. Tiba-tiba muncul ada peraturan, ya, kayak tadi yang menggunakan helm, peraturan, yang orang lo helm yang ditilang, ya nggak Bapak Ibu. Tapi kalau kesadaran, aku mau pakai helm biar selamat. Lanjut, di sini ada prosedur membuat keyakinan kelas sekolah. Bapak Ibu sudah membuat di kelas? Kalau belum, ya nanti besok-besok membuat. Yang pertama prosedurnya, satu, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat. Berarti di sini nanti siswa berhak pendapat apa yang ada di pikirannya. Biasanya dibagikan kertas atau sticky note, mencurahkan apa yang ada di unek-unek. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa. Siswa usul apa, dicatat. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ini maksudnya gimana ya? Ya, jangan membuang sampah. Tidak boleh, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Mengatakan bodoh, tapi kurang pintar. Nah, seperti itu. Lanjut, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Tadi kan siswa sudah mencatat semuanya. Guru meninjau ulang. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah ditinjau, dipilih, ditempel menjadi keputusan atau keyakinan kelas, kita meninjau kembali secara bersama-sama. Setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanginya. Berarti nanti semua siswa, kalau siswanya ada 28, ya tanda tangan. Gurunya juga tanda tangan. Saya mencontohkan ada di pojok sana. Saya di sana anak-anak karena tidak bisa tanda tangan, jadi anak hanya nulis nama dan saya tempel foto. Seperti itu. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat. Berarti kalau dimasang aja di dompet aja nemburin lawang, ya, biar semuanya melihat. Jadi anak akan ingat apa sih keyakinan kelas yang ada di kelas kita itu. Seperti itu, guys, Bapak Ibu. Lanjut, umpan balik. Setelah kita melakukan atau membuat keyakinan dalam kelas, kita memberikan umpan balik. Menanyakan perasaan siswa setelah melakukan keyakinan bersama, bagaimana perasaannya. Kan anak mengungkapkan aku pengen kie. Nah, itu perasaannya bagaimana. Selanjutnya penguatan. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas,
Di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan kita membuat keyakinan kelas, keyakinannya yang dibikin yang mudah-mudah saja, jangan yang susah-susah. Sekiranya anak itu mampu menjalaninya. Berarti ketika anak ngasih misalnya kalimat apa, kita pilih yang sekiranya bisa dijangkau oleh anak-anak. Lanjut. 5 posisi kontrol. Bapak Ibu pilih yang mana? Saya mencoba mau membagikan sticky note. Silakan dipilih. Bapak Ibu memilih, jangan takut salah. Berarti yang ada di dalam diri Ibu. Sudah dipilihkah? Ditulis Ibu. 1 menghukum, 2 membuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Saya memilih 3. Di dalam ada BKP uang dulu teman. Oke Bapak Ibu, Teman banyak. setelah Bapak Ibu tulis, simpan dulu. Amigo. Nanti kita akan bahas jawaban Ibu sesuai apa kurang sesuai. Oke, silakan ditulis dulu, disimpan dulu. Lanjut. Selanjutnya saya akan, setelah Bapak Ibu memilih ini ya, nanti Bapak Ibu dan ini yang pilih salah ya, aja diganti orang 6. Saya teman. Mari kita saksikan video tentang posisi 5 kontrol. Posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Ibu aja PSM. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Membuat merasa bersalah. Naren, Apalagi sih Bu? Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Tungan. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, gimana? Tadi Bapak Ibu milih yang mana ya? Tiga teman. Pilih yang mana? 3 teman. 3 teman. Bu Info Manager. Ada yang menghukum? Pak Teguh 5. Ada yang nomor 1? Gak ada, alhamdulillah. Nomor 2 juga gak ada. Oke, selanjutnya setelah kita melihat tayangan tentang 5 posisi kontrol, di sini ada penjabarannya. Penghukum memarahi, betul ya Bapak Ibu? Nanti marah-marah, nunjuk-nunjuk, mengkritik, menyakiti dan menyindir. Ternyata berdampak pada murid, tidak peduli dengan gurunya, malah cenderung mengulangi kesalahan. Pembuat merasa bersalah. Nah, guru tersebut berceramah, bla 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 bla. Tampaknya murid merasa bodoh dan bersalah. Dan yang ketiga, teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Berarti kayak solusinya nanti gini gitu ya. Dampaknya murid tersebut akan condong pada satu guru karena merasa dilindungi, ya. Tapi nanti anak itu akan menjadi lemah dan tidak mandiri. Yang keempat, pemantau. Nada bicaranya biasa, menghitung dan menghukum. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya dan tidak mandiri. Yang terakhir, manajer. Suaranya netral, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dampaknya menguatkan watak atau karakter dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru, yang paling efektif yang mana? Manajer. Kalau yang teman, nanti siswa tersebut kayak aleman ya, dibela terus sama gurunya. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial, nggih. Nah, di situ ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira untuk bertahan hidup manusia itu membutuhkan apa? Makan, sandang, pangan, ya. Kalau misalnya biologis masuk enggak? Masuk ya, itu kan bisa kebutuhan, iya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, di sini misalkan siswa di dalam kelas, kadang kan ada siswa yang merasa diperhatikan sama guru, merasa pengen ditunjuk sama guru. Berarti anak tersebut itu butuh cinta, kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, yaitu pengakuan. Misal ada anak yang pinter, tapi kan kadang anak misal punya hobi, anak itu kan kadang ada yang kurang percaya diri ya. Nah, di sini guru melakukan pengakuan. Oh, kamu pinter melukis ya, dikembangkan. Berarti ada dukungan, ada pengakuan dari guru. Kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini misalnya siswa berhak untuk menentukan kayak misalnya minat di dalam pembelajaran, misalnya pembelajaran berdiferensi. Nah, itu kan disesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing. Dan yang terakhir ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, hak anak untuk senang. Jangan anak dibuat sibuk, sedih, ya. Lanjut, ada beberapa pernyataan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru deh. Ikutnya mana? Kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Kesenangan. Lanjut, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru mengejar aku. Penguasaan. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas.
kebebasan. Oke, lanjut. Dunia berkualitas. Bapak Ibu, di dalam dunia berkualitas, tentunya Bapak Ibu pernah menyimpan suatu kenangan atau memori, ya, memori yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Di situ ada kaitannya dengan pertanyaan, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa yo? Kak Teguh, siapa? Orang tua, ayah, dan ibu. Istri. Kalau ibu-ibu suami. Oke, berarti ya keluarga. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Monggo Bapak Ibu. Yang terpenting apa itu? Kejujuran bisa. Apa lagi? Kebaikan. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Bapak Ibu menjadi orang yang bagaimana? Bagaimana Pak Anwar? Saling membantu ya karakternya. Bijaksana boleh? Iya. Cerdas. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Bagaimana? Bu Solihah, bagaimana? Merasa apa? Merasa yang dibanggakan pada diri Anda? Misalnya sama anak, sama suami, yang dibanggakan apa? Keluarga. Ketika bisa di dalam keluarga berperan penting, seperti itu ya. Lanjut. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Guru. Iya, boleh. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Mulailah, bagaimana? Perjalanan hidup saya dan di situ saya merasa merupakan titik puncak hidup saya adalah saya ingin menjadi seorang ibu yang lebih bijaksana dalam segala hal. Kemudian saya juga ingin bisa mendidik anak-anak saya dalam meraih cita-cita. Walaupun pada dasarnya saya juga punya kesibukan sendiri di sekolah, tapi saya juga pengen anak-anak saya berhasil. Mudah-mudahan juga tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik itu bisa dilaksanakan, baik tugas dan tanggung jawab dengan seimbang. Itu keinginan saya. Mudah-mudahan bisa Terima kasih ya, sangat mulia sekali Bu Nur Laila. Selanjutnya apa yang bermakna dalam hidup Anda, Bu Winda? Menurut Bu Winda bagaimana? Kalau menurut saya yang paling bermakna adalah saat saya bisa membagi tugas antara sebagai ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Jadi tangannya mana tepuk tangannya? Ya, jadi walaupun tidak bisa ideal, tapi insya Allah saya akan terus mengupayakan agar di dua sisi itu bisa maksimal dan optimal. Luar biasa, ibu-ibu karir ya namanya. Oke, lanjut. Di sini ada segitiga restitusi. Di situ ada segitiga yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan.
Nah, Bapak Ibu, dilihat dari segitiga restitusi ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kayaknya yang terakhir, Bapak Ibu. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya tadi penyampaian materi diseminasi atau sharing bersama, nggih. Semoga apa yang saya sharingkan bersama bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke narasumber. Ya, baik. Terima kasih untuk Ibu Eni Susanti Hartati atas pemaparan materinya. Semoga dari pemaparan tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua selaku pendidik di dunia pendidikan. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Nanti akan dipandu oleh narasumber. Kepada Bu Eni, kami persilakan untuk mempersiapkan kepada Bapak Ibu guru yang akan bertanya. Oke, Bapak Ibu, dari penyampaian materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu Solihah, mari untuk bertanya. Terima kasih, mohon izin bertanya. Saya Ibu Solihah SPDC. Saya itu kebetulan dari kelas 1. Tapi dengan apa yang dilakukan Bu Yeni tentang keyakinan kelas. Kita tahu ya bahwa untuk anak kelas 1 itu kan di kelas yang sekarang saya itu ya baru 75%. Maaf kebalikannya. 75% yang belum bisa membaca. Untuk membuat keyakinan kelas itu kan butuh ya itu bagaimana untuk membuat keyakinan. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan buat Bu Solihah. Oke, di dalam membuat keyakinan kelas kaitannya dengan kelas 1. Memang kelas 1 kan ada Kak Ibu Solihah mengatakan baru 35% yang bisa membaca dan menulis. Jadi nanti kita lihat lingkungan kelas itu bisa Bu Solihah dengan menggunakan gambar. Misalnya gambar anak membuang sampah. Ya, gambar anak disiplin ditempelkan dan anak itu pilihnya yang mana, nanti yang paling banyak nanti berarti memilihnya itu, berarti nanti Bu Solihah bervariasi membuat banyak gambar, nanti gambar itu ditempel dan anak tersebut milihnya mana. Guru karena masih kelas 1 ya berarti guru mengarahkan, jangan dipaksa pilih ya, jangan, tapi anak diberi kebebasan. Gimana Bu Solihah? Paham? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang bertanya. Bu Iva, tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pemaparan materinya tadi tentang keyakinan kelas. Mohon maaf izin bertanya ke Bu Eni. Nama saya Ibu Rifakiyah SPDI. Kebetulan saya mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana setiap minggunya hanya masuk 1 kali ya kajian. Nah, apakah untuk saya, untuk guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, perlu membuat keyakinan kelas juga atau hanya mengikut ke guru kelas saja? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Iva yang cantik. Oke, saya mencoba menjawab menurut saya ya Bu Iva. Sebenarnya keyakinan kelas kalau guru mapel agama ataupun PJOK kayak Tawaluman sebenarnya sah-sah saja boleh, walaupun
masuknya 1 minggu 1 kali. Tapi kalau misalnya mau ngikut di kelas juga boleh, karena biasanya keyakinan kelas itu dibuat awal pelajaran ya Bapak Ibu, di awal pembelajaran. Jadi berlaku selama 1 tahun anak itu berada di dalam kelas. Itu Bu Iva. Saya juga boleh menambahkan lagi kaitannya dengan perpustakaan ya Bu ini. Kalau di dalam perpustakaan sebenarnya juga bisa dilakukan keyakinan kelas. Misalnya kalau anak masuk tertib, membaca posisinya seperti ini. Jadi tidak mesti ada di dalam kelas, di perpustakaan juga boleh. Oke. Kiranya cukup sekian deh. Gak ada lagi yang bertanya ya? Sudah paham ya? Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Eli. Sesi tanya jawab juga sudah diselesaikan dengan baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berarti berakhir pula kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah UPTD SPF SD Pelaut 4 CGP Angkatan 9 Kota Tegal. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tadi Bu ini bermanfaat bagi buat Bapak Ibu guru semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Morwanti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Panggung 4. Alhamdulillah, pada siang hari ini guru saya yang bernama Ibu Heni Susanti Hartati SPD SD telah memaparkan dan mempresentasikan karya dari kuliahnya, disampaikan, dipaparkan kepada teman-teman. Semoga dalam pemaparan tadi akan bisa merubah, akan bisa membawa teman-temannya untuk bergerak dalam semua kegiatan di sekolah. Karena sebagai guru harus ada penggerak-penggerak yang positif. Pada siang hari ini, Ibu Heni dengan amat sangat baik telah memaparkan paparannya kepada teman-temannya sehingga bisa membawa atau bisa membentuk atau bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kita semua. Saya selaku kepala sekolah sangat mendukung dan sangat berterima kasih kepada Ibu Heni yang telah memberi semangat kepada teman-teman kami sehingga ilmu dari guru penggerak nanti akan bisa menjadi teman-teman dari guru yang bukan atau yang belum penggerak. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah mengikuti pemaparan dari calon guru penggerak dengan baik dan dengan sangat antusias. Semoga paparan tadi akan membawa keberkahan dan kesuksesan kita semuanya kelak di hari kemudian. Terima kasih kepada Ibu Heni. Salam guru penggerak. Bergerak. Selalu bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Laila SPD SD. Saya kebetulan sebagai pengajar atau guru kelas 4. Alhamdulillah, dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah yang diselenggarakan, yang disampaikan oleh CGP kita yaitu Ibu Heni Sutarti,
yaitu tentang keyakinan kelas dari cara membuatnya dan juga tentang segitiga restitusi, yaitu satu segi menstabilkan identitas, yang kedua sisi validasi tindakan yang salah, kemudian sisi menanyakan keyakinan. Itu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Henry mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua, bukan hanya untuk saya. Mudah-mudahan semakin sukses untuk Bu Henry, kedepannya sukses dan sukses untuk guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya Waluman SPD, guru PJOK SD Panggung 4 Kota Tegal. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heni Susanti Harpati yang telah menyajikan diseminasi budaya positif di sekolah di UPPT SPF SDN Panggung 4 Kota Tegal sebagai CDP Angkatan 9 Kota Tegal. Alhamdulillah, banyak inspirasi yang saya dapatkan setelah mengikuti paparan yang disampaikan oleh Ibu Heni Susanti Harpati SPD dalam pelaksanaan kegiatan siang hari ini. Kami juga sangat terbangun, termotivasi untuk mengembangkan budaya baik yang ada di sekolah kami. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Heni Susanti Harpati dalam mengikuti CDP Angkatan 9 Kota Tegal akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.